perangkat desa itu masa kerja 30 tahun dan 30 hari yang diterima sama, yakni setara golongan 2A. Dan menerima ada rapat lagi di tempat lain, jadi diatur-atur saja. Dari pagi ada 3-4 rapat, jadi udah pusing kepala ngaturnya. Jadi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan, ketua dan pimpinan, ketua umum ya, ketua umum dan seluruh pimpinan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa se-Indonesia. Terima kasih sudah bisa hadir pada siang atau sore hari ini. Mohon maaf mungkin agak terlambat kita ketemu, bapak-bapak udah nunggu dari siang tadi. Senang sekali. Nah, jadi kami persilakan langsung saja Pak, apa yang mau disampaikan nanti saya respon. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SSI MT, Ketua Komisi 2 DPR RI, dan staf ahli. Yang saya hormati kawan-kawan dari Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dari pengurus nasional maupun DPW Provinsi Jawa Barat, DPW Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur yang bersama kita hadir di Komisi 2. Pak Ketua, mohon izin sebelumnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua yang dalam kesibukannya masih sempat untuk menerima kami, menyalurkan aspirasi kami dari Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Begini Pak Ketua, setelah pertemuan kita di beberapa bulan yang lalu, pada saat itu kita juga menyampaikan sebuah laporan terjadinya pemberhentian perangkat desa di manapun berada, yang seharusnya pemberhentian dan pengangkatan itu bukan kewenangan kepala desa, tetapi kewenangan itu tidak serta-merta, ada aturan yang harus dipatuhi dan harus dipenuhi. Tetapi sampai hari ini di lapangan faktanya, meskipun Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 sudah jelas tentang masa jabatan perangkat desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 juga sudah sangat jelas tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Namun kami terus harus bersedih, kami harus prihatin karena di berbagai kabupaten masih ada pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan itu, kesempatan ini sekali lagi kami ingin melaporkan dan mohon advokasi kepada kami perangkat desa di seluruh Indonesia agar mereka tidak terperlakukan atau mendapat perlakuan yang sangat bagi kami memprihatinkan, karena sekali lagi bahwa keberadaan perangkat desa ini adalah sebuah profesi di desa yang menjadi bagian penting dalam rangka pembangunan desa. Tetapi kalau perangkat desa itu sangat mudah diberhentikan, kemudian mudah diganti, tentu kondisi sistem penyelenggaraan pemerintahan desa di desa ini tidak akan berjalan dengan baik. Pada kesempatan yang lain, Pak Ketua, kami juga ingin tahu dan ingin memastikan apakah benar sudah ada rencana untuk meninjau kembali atau mereview Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kalau itu benar, mohon izin kami sangat menginginkan kalau nanti benar-benar ada pembahasan terkait perubahan undang-undang desa, mohon orang-orang desa dilibatkan. Karena tentu kami ingin memiliki aspirasi yang pada saat sekarang di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum ada, kami ingin disempurnakan di undang-undang yang akan datang. Tentu saja aspirasi kami ini bagaimana penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa agar pemerintahan desa secara kelembagaan kuat. Kelembagaan yang dimaksud adalah karena pemerintah desa itu ada di bawah pimpinan kepala desa, tentu kepala desa harus kokoh
menjadi satu-satunya penentu kebijakan di level pemerintah desa, tidak terintervensi oleh supradesa atau terintervensi oleh siapapun, sehingga arah kebijakan pembangunan desa mutlak menjadi kewenangan kepala desa. Kemudian aparatur pemerintah desa atau perangkat desa, sesuai ketentuan undang-undang bahwa pengangkatan perangkat desa diangkat oleh kepala desa melalui mekanisme penjaringan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, perangkat desa diangkat minimal berusia 20 tahun dan maksimal adalah 41 tahun. Mekanisme penjaringan biasanya melalui tes, dan sekarang sudah merebak di mana-mana. Pengisian perangkat desa menggunakan cara atau tes Computer Assistant Test atau CAT, yang tentu saja itu akan memberikan kemudahan bagi siapapun agar tidak terjadi kecurangan dalam pengisian perangkat desa. Nah, kalau sistem kuat, yakni aparatur pemerintah desa kuat, maka kepala desa tentu akan mudah dalam merencanakan pembangunan di desanya. Dari pertemuan atau audiensi DPN PPDI bersama Ketua Komisi 2 DPR RI, DPN PPDI berkeinginan yang pertama tentu tidak ada lagi pemberhentian perangkat desa dimanapun berada, di berbagai provinsi, di berbagai kabupaten, bahwa pemberhentian itu harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Tidak lagi ada alasan bagi para kepala desa untuk memberhentikan perangkat desa tanpa harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kita ingin juga pemerintah daerah, dalam hal ini yang terdekat adalah camat, untuk tidak mudah memberikan rekomendasi apabila kepala desa mengajukan permohonan untuk merekomendasikan pemberhentian perangkat desa di desanya. Dan kita juga ingin dalam pertemuan ini kemudian Komisi 2 DPR RI memberikan arahan atau berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar baik amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2017 tersampaikan, terdistribusi dengan baik ke seluruh daerah, sehingga baik camat sampai dengan bupati akan paham bahwa posisi perangkat desa benar. Yang kuasa mengangkat dan memberhentikan adalah kepala desa, tetapi mengangkat dan memberhentikan itu harus taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kalau pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Permendagri 67 telah terdistribusi ke seluruh pelosok negeri dan dimengerti oleh setiap bupati, camat, kepala desa, maka dapat dipastikan penyelenggaraan pemerintahan desa akan berjalan dengan baik karena sistem terjaga dan terproteksi dengan baik. Persoalan dan dari pertemuan ini pula DPN PPDI mengusulkan kepada Komisi 2 apabila nanti akan ada review Undang-Undang Desa atau peninjauan kembali Undang-Undang Desa pada saat pembahasan sejak penyusunan draft
DPN PPDI untuk dapat dilibatkan, sehingga DPN PPDI akan memberikan masukan-masukan yang konstruktif kepada Komisi 2 agar nanti undang-undang desa yang akan lahir menjadi undang-undang yang tegas, mudah dipahami, dapat dilaksanakan, dan semua terlindungi oleh undang-undang desa ini. Dari kawan-kawan juga menyampaikan persoalan-persoalan tentang gaji perangkat desa. Sebagai aparatur pemerintah desa, perangkat desa tidak bedanya dengan aparatur sipil lainnya, sehingga sudah sewajarnya perangkat desa mendapatkan hak atas apa yang tertulis teramanatkan dalam undang-undang, sehingga profesi perangkat desa tidak terdiskriminasi. Benar, kita sekarang sudah mendapatkan gaji golongan 2A, tetapi gaji 2A ini benar-benar tidak proporsional. Perangkat desa dengan masa kerja 30 tahun, gajinya sama dengan perangkat desa yang bekerja 30 hari. Dan ini tentu harus dirubah agar masa kerja perangkat desa dihargai, sehingga gaji perangkat desa sesuai dengan masa kerjanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.